Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita akan bercerita pantai utara di Pulau Sumatera. Referensi yang kita pakai masih buku Nusantara dalam catatan Tionghoa. Kita akan membicarakan kerajaan Poli pada masa sejarah dinasti Liang tahun 502 Masehi sampai 557 Masehi. Kerajaan Poli terletak di Tenggara Guangdong, di sebuah pulau di laut, berjarak 2 bulan pelayaran dari Guangzhou. Panjang pulau ini dari timur ke barat 50 hari perjalanan, sedangkan dari utara ke selatan 20 hari. Ada 136 desa di sini. Iklimnya hangat seperti musim semi di Tiongkok. Padi dipanen 2 kali setahun. Tanaman serta pepohonan sangat subur di sini. Produk lautnya meliputi spotted conchis atau keong laut besar bertotol dan kauris atau keong laut genus Cypraea. Mereka memiliki sejenis batu yang bernama kampara. Batu ini pada awalnya lunak. Setelah dipotong sesuai bentuk tertentu dan dikeringkan, batu ini menjadi sangat keras. Penduduk negara ini menggunakan kapas sebagai bahan membuat kain dan sarung. Raja mengenakan kain sutra bermotif bunga yang menutupi tubuhnya. Di kepalanya, dia mengenakan sebuah topi emas yang tingginya sekitar 30 cm. Bentuk topi ini menyerupai bian di Tiongkok dan dihiasi berbagai batu mulia. Raja membawa sebuah pedang berhias emas. Dia duduk di atas sebuah singgasana emas dan kakinya menginjak sebuah bangku perak. Para pelayan wanitanya menghiasi tubuh mereka dengan berbagai bunga emas dan benda berharga. Beberapa orang di antaranya membawa kemoceng bulu berwarna putih atau kipas yang terbuat dari bulu merak. Raja keluar istana dengan menaiki kereta yang terbuat dari berbagai kayu wangi yang ditarik seekor gajah. Bagian atas kereta ini ditutupi kanopi datar yang terbuat dari bulu. Bagian sampingnya dihiasi dengan tirai sulaman. Orang-orang yang meniup trompet kerang dan memukul genderang berjalan mendahuluinya. Nama keluarga raja adalah Kaundinya, dan dia tidak pernah berhubungan dengan Tiongkok. Jika ditanya mengenai pendahulunya atau usianya, tidak ada yang mengetahuinya. Mereka hanya mengatakan permaisuri Sudodana berasal dari negaranya. Kalau kita lihat catatan kaki, Kaundinya adalah paman dari pihak ibu dan Sudodana adalah yang Buddha. Sepertinya para penguasa negara ini merupakan imigran dari India. Mereka menyatakan memiliki hubungan dengan Hyang Buddha dan merupakan pemeluk agama Buddha yang taat. Pada tahun 518 Masehi, mereka mengirimkan seorang utusan untuk menyampaikan sepucuk surat. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Dengan kerendahan hati kami sangat berbahagia karena Raja Suci atau Tiongkok meyakini 3 permata atau Triratna dan telah mendirikan sejumlah pagoda dan kuil yang indah, besar dan mengagumkan yang memenuhi seluruh wilayah. Jalan-jalan
Negara ini besar dan rata, bersih dan tanpa kotoran. Teras dan balai pertemuan ada di mana-mana, menyerupai langit, megah, indah dan misterius. Tidak ada di dunia ini yang bisa menandinginya. Ketika Raja Suci atau Tiongkok keluar, sejumlah besar prajurit mengelilinginya dan umbul-umbul bulu bertebaran di mana-mana. Penduduk di ibu kota mengenakan pakaian yang sangat layak. Toko-toko sangat banyak dan kaya, terisi penuh dengan barang-barang berharga. Institusi kerajaan sangat baik dan tidak ada pencurian. Para siswa berdatangan dari segala penjuru untuk mempelajari 3 kendaraan atau triyana. Dan pengajaran-ajaran yang benar menyebar ke seluruh dunia. Dan datang ke semua kerajaan seperti awan yang menggantung atau hujan yang deras. Aliran pengajarannya seperti sungai besar yang terisi penuh dengan air, murni, menyegarkan, dalam dan besar. Semua yang hidup mendapat manfaat darinya, dan sungai ini tidak ternodai. Di negara ini, kekuatan-kekuatan alam sangat seimbang, dan tidak ada bencana yang menyerangnya. Raja Suci di Yangzhou, di negara Liang yang besar tiada bandingannya. Dengan rasa cinta orang tua dan simpati, dia memerintah di negaranya, memperlakukan dan mengasuh umat manusia seperti anaknya sendiri, turut merasakan kesulitan mereka, tidak membedakan antara teman dan lawan, membantu mereka yang kekurangan dan tidak menimbun kekayaan. Dia bersinar di atas segalanya seperti sinar matahari, dan semua bergembira untuknya, seperti di bawah sinar bulan purnama. Para menterinya bijaksana dan berbudi. Para pejabatnya sangat tulus dan setia. Dengan loyalitas tinggi mereka melayani raja mereka tanpa memikirkan hal lainnya. Dengan kerendahan hati hamba, menganggap kaisar sebagai Buddha saya yang sebenarnya. Hamba adalah raja negara Poli, dan sekarang hamba menempatkan diri dan memberikan persembahan di kaki Duli Sri Baginda. Hanya berharap Sri Baginda bisa mengetahui perasaan hamba yang telah ada sejak lama dan tidak padam hingga hari ini. Pegunungan dan lautan memisahkan kita dan hamba tidak mendapatkan kebahagiaan untuk datang sendiri menghadap Sri Baginda. Tetapi hamba sekarang mengirimkan seorang utusan yang mempersembahkan tikar emas dan benda-benda lainnya. Hamba telah menuliskan perasaan hamba yang sebenarnya. Pada tahun 523 Masehi, Raja Pinga atau Pinka atau Fingka sekali lagi mengirimkan seorang utusan yang bernama Zubadi. Dia membawa upeti berupa burung nuri putih, peralatan makan dari gelas, kain katun, gelas yang dibuat dari kerang, beraneka macam wangian dan obat-obatan. Semuanya dalam jumlah yang cukup banyak. Sekarang kita melihat catatan dinasti Sui yang berkuasa pada tahun 581 Masehi sampai 617 Masehi. Jika berlayar ke arah selatan dari Jiaozi atau utara Annam, melalui laut akan melewati Citu dan Dandan, serta sampai di Poli.
Panjang negara ini dari timur ke barat adalah 4 bulan perjalanan, dan dari utara ke selatan 45 hari. Nama keluarga raja adalah Cariyaga, sedangkan namanya adalah Hulan Napo. Para pejabatnya disebut Dugayana, dan para pejabat rendahnya disebut Dugasina. Penduduk negara ini sangat ahli dalam melempar pisau cakram. Ukurannya sebesar cermin logam Tiongkok. Bagian tengahnya berlubang dan pinggirannya seperti gergaji. Jika mereka melemparkannya ke arah seseorang, pisau ini tidak pernah meleset. Persenjataan mereka yang lain hampir sama dengan Tiongkok. Kebiasaan mereka hampir sama dengan Kamboja. Produk negara ini sama dengan Siam. Jika seseorang melakukan pembunuhan atau pencurian, maka tangannya akan dipotong. Jika seseorang melakukan perzinahan, maka kakinya akan dirantai selama setahun. Bulan gelap merupakan waktu mereka melakukan upacara sembahyang. Mereka mengisi sebuah mangkok dengan arak dan bahan pangan yang selanjutnya akan dilarung. Pada bulan ke-11, mereka melakukan upacara sembahyang besar. Mereka mendapatkan terumbu karang dari laut. Selain itu, terdapat burung yang disebut sari atau beo yang bisa berbicara. Pada tahun 616 Masehi, mereka mengirimkan seorang utusan yang tiba di istana dan membawa upeti. Kegiatan ini tidak pernah diulangi lagi. Sekarang kita melihat catatan dinasti Tang yang berkuasa tahun 618 Masehi sampai 906 Masehi. Poli terletak di tenggara Kamboja. Perjalanan ke sana dari Annam Utara atau Jiaozi melalui laut ditempuh melewati Teluk Siam dan Melaka. Negara ini luas dan pemukimannya sangat banyak. Kuda dalam bahasa mereka disebut ma. Panjang pantainya ribuan li. Di negara ini mereka memiliki sejenis mutiara api yang besarnya bisa sama dengan telur ayam. Bentuknya bulat dan warnanya putih, serta memancarkan cahaya sejauh beberapa meter. Mutiara ini dapat membakar tinder atau batu pemantik jika sinar matahari dibiaskan melewatinya. Negara ini menghasilkan tempurung penyu, kulit siput laut berbintik-bintik, dan sebuah batu yang disebut kampara. Batu ini pada awalnya lunak sehingga mudah dipotong. Setelah selesai diukir, batu ini bisa mengeras. Terdapat pula sejenis burung yang disebut sari atau beo, yang paham ucapan manusia. Tubuhnya berwarna hitam, kepalanya merah dan cakarnya seperti elang. Penduduknya mengenakan gigi binatang buas di telinganya dan mengenakan kain katun menutup perut mereka. Bunga tanaman kapas digunakan untuk membuat kain. Kain yang kasar disebut guba dan kain yang halus disebut die. Mereka membuka pasar pada malam hari dan menutupi muka mereka. Nama keluarga raja adalah Cariyaga. Namanya sendiri Hulunapo dan berkuasa turun-temurun. Pakaiannya terdiri dari selembar kain sutra atau katun bermotif bunga yang dihiasi dengan mutiara. Raja duduk di atas singgasana emas. Di kedua sisinya duduk para pembantu yang memegang kemoceng putih dan kipas dari bulu merak. Jika keluar istana, raja duduk di atas kereta yang ditarik oleh gajah. Kereta ini memiliki kanopi terbuat dari bulu
dan tirai dihiasi sulaman. Musik pengiringnya dibuat dengan membunyikan gong, menabuh genderang, dan meniup trompet kerang. Di sebelah timur negara ini terletak tanah Raksha yang memiliki kebiasaan yang sama dengan Poli. Menurut para ahli geografi Tiongkok, negara yang bernama Poli atau Pali, Pari atau Bari dalam artikel di atas terletak di pantai utara Sumatera dan dekat dengan Pulau Nicobar. Fakta ini merupakan bukti bahwa mereka benar. Memang arah pulau-pulau ini tidak benar, tetapi hal ini sering terjadi pada masa itu. Kemungkinan besar catatan ini dikumpulkan dari sumber lain dan ditulis oleh penulis yang sama sekali tidak mengetahui atau peduli dengan naskah yang ditulisnya. Kemungkinan besar seluruh negara diberi nama menurut nama ibu kotanya atau pemukiman utama di pesisir. Hal ini tidak dapat dipastikan. Penguasanya orang Hindu, tetapi mengaku beragama Buddha. Sepertinya sebagian besar wilayah negara ini mengakui kekuasaannya. Sejak saat itu, nama Poli menghilang dan hubungannya dengan Tiongkok terhenti. Hingga awal abad ke-15, negara ini tidak lagi tercatat dalam sejarah Tiongkok. Taiping Huanyuji, Geografi Dunia yang terbit antara tahun 976 Masehi sampai 983 Masehi, hanya memberikan abstrak dari 3 artikel yang telah diterjemahkan di atas, tanpa menambahkan informasi baru. Selanjutnya, kita langsung menuju awal abad ke-15 ketika negara ini dikunjungi oleh utusan Tiongkok. 2 orang anggotanya memberi deskripsi negara ini dan memberi nama Sumatera. Kalau melihat lokasinya, ini adalah di lepas pantai Aceh. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya.